Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Ibnu Abil Qasim Al-Humairi dan Manaqib Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan As-Sadili. Syekh Abul Hasan As-Sadili lahir di Humarah, Maroko pada tahun 593 Hijriah atau tahun 1197 Masehi. Wafat di Humaisara, Mesir tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Adalah pengasas tarekat Sadiliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Beliau lahir di desa Humarah dekat kota Sabtah, daerah Maghribi, sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara, pada tahun 593 Hijriah bertepatan dengan tahun 1197 Masehi. Amalan doanya yang paling terkenal ialah Hisib Bahar. Anak murid beliau yang paling utama ialah Imam Abul Abbas Al-Mursi. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan As-Sadili Al-Hasani. Syekh Abul Hasan As-Sadili adalah pendiri tarekat Sadiliyah. Nasab atau garis keturunan Abul Hasan As-Sadili bersambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah nasab Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan bin Abdullah Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusa bin Warak bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib, suami dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar sumber yang berbicara tentang sejarah As-Sadili sepakat bahwa dia lahir di negeri Maghribi pada tahun 593 Hijriah bertepatan dengan tahun 1197 Masehi di sebuah desa yang bernama Humarah dekat kota Sabta, sekarang kota Ceuta, berdekatan Spanyol di Afrika Utara. Dia tumbuh di desa ini, dia menghafal Al-Quranul Karim dan mulai mempelajari ilmu syariat. Kemudian dia pergi ke kota Tunisia ketika masih sangat muda. Dia tinggal di sebuah desa yang bernama Sadhilah. Oleh karena itu beliau dinisbatkan kepada desa tersebut meskipun dia tidak berasal dari sana. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Kamus, ada juga yang mengatakan bahwa beliau dinisbatkan kepada desa tersebut karena beliau tekun beribadah di sana. Ciri-ciri pribadi beliau adalah Al-Imam Asy-Syadili berkulit sawo matang, berbadan kurus, perawakannya tinggi, pipinya tipis, jari-jari kedua tangannya panjang, dan lidahnya fasih serta perkataannya baik. Dia tidak terlalu membatasi diri dalam makan dan minum. Dia selalu mengenakan pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Dia tidak pernah terlihat memakai baju-baju bertampalan sebagaimana yang dipakai oleh sebagian sufi. Bahkan selalu mengenakan pakaian bagus. Beliau menyukai kuda, memelihara dan menungganginya. Dia selalu menasihatkan untuk bersikap sederhana. Syekh Abu Hasan As-Sadili tentu tidak ada yang meragukan kesuhudannya. Beliau adalah seorang mursyid, bahkan pengasas dari aliran tarikah As-Sadiliyah. Namun kehidupan beliau sangat memperhatikan pakaian dan penampilan. Rumah beliau bagus, tanah pertaniannya luas, dan memiliki kuda-kuda yang kuat dan tegap. Karena baginya kesufian adalah gerak batin seorang hamba. Harta dan kekayaan boleh ada di tangan, tetapi jangan sampai melekat dan ada di dalam hati. Di antara guru-gurunya beliau adalah Asy-Syaikh Saleh Abil Fath Al-Wasiti, Syekh Siddiq Al-Qut Al-Ghaus Abi Muhammad Abdus Salam bin Mais, Syarif Al-Hasani, Al-Qutbul Akbar Maghribi, Asy-Syaikh Abdus Salam, dan yang lainnya. Murid-murid beliau diantaranya adalah Izzuddin bin Abdus Salam, Ibnu Daqiq Al-Aid, Al-Hafidh Al-Munziri, Ibnu Al-Hijab, Ibnu Salah, Ibnu Usfur, dan beberapa murid beliau yang lain di Madrasah Al-Kalamiyah. Karya-karya beliau, Syekh Abu Hasan As-Sadili tidak meninggalkan sebuah berbentuk kitab dalam bidang tasawuf, namun beliau meninggalkan hal besar yang terbentuk wadifah
tarikat Sadiliyah, dan hisib-hisib diantaranya adalah Hisib Nasar, Hizbul Bahr, Hizbul Bar, Hizbul Andarun, Hizbut Tawassul, dan lainnya. Adapun kitab inti yang menjadi rujukan pengajaran tasawuf Syekh Abu Hasan As-Sadili adalah Khatamul Awliya karya Al-Hakim At-Tirmizi, Al-Muwafiq wal Mukhadabah karya Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari, Qutul Qulub karya Abi Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Asy-Syifa karya Qadhi Iyad, Ar-Risalah Qusairiyah karya Imam Qusairi, dan Muharrah Al-Wajiz Ibnu Atiyah. Imam Abu Hasan As-Sadili kemudian menerima ijazah dan baiat sebuah thariqat dari Asy-Syaikh Abdul Salam yang rantai silsilah thariqatnya tersebut sambung menyambung tiada putus sampai akhirnya berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Silsilah thariqah ini urutannya adalah sebagai berikut. Beliau As-Syaikh Al-Imam Abil Hasan Ali As-Sadili menerima bai'at thariqah dari Asy-Syaikh Al-Qutub Asy-Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Mazizi. Beliau menerima talqin dan bai'at dari Al-Qutub Asy-Syarif Abdurrahman Al-Attar Az-Zayyad Al-Hasani Al-Madani, dari Qutbil Awliya Taqiyuddin Al-Fuqair Al-Sufi, dari Sayyidi Syekh Al-Qutbu Fahruddin, dari Sayyidi Syekh Al-Qutbu Nuruddin Abil Hasan Ali, dari Sayyidi Syekh Muhammad Tajuddin, dari Sayyidi Syekh Muhammad Samsuddin, dari Sayyidi Syekh Al-Qutbu Zainuddin Al-Qazwaini, dari Sayyidi Syekh Al-Qutbu Abi Ishaq Ibrahim Al-Bashri, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abil Qasim Ahmad Al-Marwani, dari Sayyidi Syekh Abu Muhammad Said, dari Sayyidi Syekh Sa'ad, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Fahdus Suudi, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Muhammad Said Al-Ghazwani, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Jabir, dan Sayyidi Syekh Sarif Al-Hasan bin Ali, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dari Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah menerima ajaran dan baiat tarekat ini, dari hari ke hari beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dasar samudra hakikat dan ma'rifatullah. Hal ini selain berkat dari keagungan ajaran tarekat itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barokah yang terpancar dari ketakwaan sang guru Asy-Syaikh Abdul Salam bin Mazizi radhiyallahu an. Beliau wafat Abu Hasan Asy-Syadili meninggal pada tahun 656 Hijriah bertepatan pada tahun 1258 Masehi dan dimakamkan di Humaisarah, wilayah Bahr Ahmar. Sebelum meninggal, beliau sering menunaikan haji setiap tahun. Dikisahkan dalam kitab Ibnu Abil Qasim Al-Humairi dan Manaqib Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan As-Sadili. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.